kitab Kifayatul Awam adalah kitab yang membahas tentang ilmu tauhid. Saya jelaskan dulu bahwa sikap manusia terhadap wilayah ketuhanan itu ada 3. 1, orang yang mentiadakan Tuhan. Aliran yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada, itu namanya aliran atau paham ateisme. A itu tidak, tei itu Tuhan, isme itu paham. Jadi paham yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada, itu ateisme. Dalam bahasa Al-Quran disebut ilhad. Yang kedua, paham yang menganggap bahwa Tuhan itu banyak. Aliran yang menganggap bahwa Tuhan itu banyak disebut dengan paham politeisme. Poli itu banyak, tei itu Tuhan, isme itu paham. Jadi paham menganggap bahwa Tuhan itu banyak. Jadi kalau kliniknya banyak, ada klinik gigi, penyakit dalam, penyakit kulit disebut poliklinik. Begitu juga aliran menganggap bahwa Tuhan itu banyak, aliran itu disebut dengan politeisme. Nah, posisi Islam ada di mana? Apakah ada di mentiadakan Tuhan, ateisme, atau ada di politeisme? Islam mengambil keyakinan berbeda, mengambil jalan tengah, mengenolkan Tuhan juga tidak, menduakan, mentigakan, mengempatkan Tuhan juga tidak. Maka diambil jalan tengah bahwa Allah itu wahid, satu. Satu itu tengah-tengah antara 0 dan 2. Ngerti ya? Jadi mengambil jalan tengah. Itulah yang disebut dengan tauhid. Maka faham yang meyakini bahwa Tuhan itu satu disebut monoteisme. Mono artinya satu, tei artinya Tuhan, isme paham. Jadi paham yang meyakini bahwa Allah itu satu disebut dengan paham monoteisme. Jadi sebelum saya membacakan kitab, saya jelaskan dulu asal usulnya itu apa. Apakah sejak zaman Nabi itu sudah ada sifat wujud di dalam mukhalafatul hawaditsi qiyamu binafsi wahdaniyat qudrat uradat kalam, sudah adakah? Saya katakan belum ada. Pada saat itu tauhidnya memakai tauhid wahyu. Itu tauhid wahyu. Katakan Muhammad bahwa Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Satunya seperti apa, bagaimana, dan sifat Allah seperti apa tidak dijelaskan. Pokoknya masih pakai tauhidnya tauhid wahyu. Bahwa Allah itu qadirun, bahwa Allah itu muridun, bahwa Allah itu punya iradah,
muridun, bahwa Allah itu wa kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak bicara atau mengendikani kanjeng Nabi Musa, bahwa Allah itu alimun basirun, itu ada dalam Al-Quran, ada dalam wahyu, tetapi belum dijelaskan secara ilmuwan. Kanjeng Nabi wafat diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, tauhidnya masih tauhid wahyu. Masa Khulafaur Rasyidin berakhir, diteruskan oleh beberapa khalifah berikutnya seperti Al-Mu'tasim Billah, Al-Mutawakkil Billah, dan seterusnya. Khalifah Al-Ma'mun, Harun Ar-Rasyid. Pada saat Khalifah Al-Ma'mun, filsafat Yunani yang dipelopori oleh Plato dan Aristoteles diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga orang Islam pada saat itu mempelajari tentang Tuhan melalui filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Muncul dari situ filosof seperti Ibnu Sina yang disebut dengan bahasa Eropa Avicenna, kemudian Ibnu Rushd, Al-Farabi, Ibnu Sina masih percaya bahwa Allah itu, bahwa alam itu qadim. Ibnu Sina, Al-Farabi masih percaya bahwa Allah itu yang qadim, bukan cuma Allah, bahwa alam juga qadim. Menurut mereka Allah itu illat, alam itu maklul. Kalau kita menggerakkan kunci itu berarti illat, lalu pintu terbuka, itu namanya maklul. Ngerti ya? Kita menggerakkan kunci itu namanya illat. Begitu kunci digerakkan, pintu terbuka, itu namanya maklul, sing dielati. Tidak mungkin antara illat dengan maklul berjauhan. Mesti Allah itu illat, alam itu maklul. Gak mungkin berjauhan, mesti bebarengan. Illat karo maklul itu ibarat barengnya illat maklul, tergeraknya kunci dengan terbukanya pintu. Masa iya gerakkan kuncinya sekarang, kemudian pintu bukanya nanti bulan Agustus? Kuncinya digerakkan sekarang di tanggal 11 Juli, lalu terbukanya nanti tanggal 20 Juli. Nggak mungkin. Itu kata Plato. Karena Gusti Allah itu illat, alam itu ma'lul, nggak mungkin. Jadi alam itu qadim, nggak mungkin berjauh. Masuklah paham filsafat ke dunia Islam, lalu di depan soal ketauhidan menjadi banyak pandangan dari kalangan umat Islam.
dari Ibnu Sina seperti itu, Al-Farabi seperti itu. Perbedaan pendapat. Lalu muncullah aliran Mu'tazilah yang didirikan oleh Wasil bin Atha. Pengikutnya banyak sekali. Amr bin Ubaid, ya, kemudian Abi Hurairah. Hampir semua orang Mu'tazilah semua. Ahlussunnah wal Jamaah belum. Abu Ali Al-Jubba'i, tokoh Mu'tazilah di Baghdad, besanan dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Besanan. Aliran Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah itu tidak punya sifat. Allah itu tidak punya sifat. Maka aliran Mu'tazilah disebut dengan paham ta'til, tidak ada sifat. Kalau Gusti Allah itu disifati, berarti Gusti Allah punya bentuk kotak, tinggi, kurus, hitam. Maka Mu'tazilah mengatakan Gusti Allah tidak punya sifat. Abu Hasan Al-Asy'ari yang besanan dengan dedengkot Mu'tazilah yang namanya Abu Ali Al-Jubba'i, besanan, Abu Hasan Al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah, mengatakan bahwa wahai saudara, saya sekarang sudah membuat rumusan akidah sendiri. Apa itu? Membuat rumusan bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu qidam, bahwa Allah itu baqa, bahwa Allah itu mukhalaful hawadits, bahwa Allah itu qiyamu binafsih, dan seterusnya. Keluar dari Mu'tazilah. Lalu tokoh lain yang membuat rumusan akidah adalah Abu Mansur Al-Maturidi dari mazhab Abu Hanifah, fikihnya. Membuat rumusan akidah sama, wujud tidak baqa. Cuma ada perbedaan. Sifat wajibnya berapa, sifat jaiznya berapa, sifat mukhalnya berapa, ada perbedaan, tetapi secara prinsip sama. Akhirnya pandangan Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dipadukan madrasah Asy'ariyah dengan madrasah Maturidiyah bergabung, lahirlah sifat Allah 20, sifat mukhalnya 20, sifat jaiznya 1. Para nabi sifat wajibnya 4, amanatun fatonatun wasidqu tadliluhum lima aradal haqqi. Sifat mukhalnya 4, sifat jaize. Jadilah aqaid 50, aqaid 50. Aqaid 50 itu sifat wajib Allah 20, sifat mukhalnya 20 jadi 40, sifat jaiznya 1 jadi 41, ditambah sifat wajib malai kanjengna para nabi 4, berarti berapa? 45. Ditambah sifat mukhalnya 4, 49, sifat jaiznya 1, 50. Itu yang disebut dengan aqaid gocap. Aqaid seket. Aqaid seket. Lalu wujud itu apa? Qidam itu apa? Baqa itu apa? Sifat wajib bagi Allah masing-masing akan dijelaskan dalam kitab ini. Jadi maka Nahdlatul Ulama yang paham Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa pendiri tauhid adalah Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Gitu.
Jadi kalau Mu'tazilah itu muncul karena semangat semangat untuk menata dan menderesi ketersesatan umat Islam dari filsafat Yunani, kemudian Al-Sunnah wal Jamaah yang dipelopori tauhidnya oleh Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi itu kemudian melakukan penafsiran terhadap kajian Mu'tazilah. Pada saat Khalifah Al-Ma'mun belum ada itu percetakan buku, belum ada. Toko kitab At-Tamimi nggak ada, belum ada. Toko kitab apa Darul Fikr, Darul Kutub Ilmiah nggak ada, belum ada. Jadi orang kalau membeli kitab itu ditulis, pakainya ditulis, namanya pasar manuskrip, pasar kitab, tulisan pasar tulisan. Pak, saya mau membeli kitab Tahabutul Falasifah, ya tulis, lalu ditimbang, harganya sekilo sekian. Maka kadang-kadang nulisnya buru-buru kan, ada titik 3, ada titik 2, titiknya kurang. Nah, orang yang tidak paham dengan, orang yang tidak sepaham dengan pemerintah Mu'tazilah pada saat itu dibunuh. Abu Mansur Al-Hallaj dibunuh. Ya, kemudian Imam Hambali juga dibunuh. Banyak yang dibunuh karena tidak sepaham dengan pemerintah. Pemerintahnya sudah Mu'tazilah. Pemerintah sudah mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Mu'tazilah itu punya paham bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Banyak ulama yang nggak sepaham, sampai Imam Syafi'i diancam oleh pemerintah pada saat itu, kamu harus meyakini dan harus membuat pernyataan depan publik bahwa Al-Quran itu makhluk. Katanya Imam Syafi'i bicara di depan publik. Waktu itu Imam Syafi'i masih ada di Baghdad, memberikan pernyataan, saudara-saudara, bahwa kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, dan kitab Al-Quran, kitab Al-Quran, semua 4 ini makhluk. Berarti selamat dari hukuman, tidak diancam oleh pemerintah karena sudah bekerja. Padahal Imam Syafi'i yang dimaksud makhluk itu jari, 4 jari, bukan Al-Qur'annya. Hebatnya di situ, cerdasnya. Sing makhluk sih drijikin dari Al-Qur'an sih bukan makhluk. Jadi pemerintah tertipu oleh diplomasinya Imam Syafi'i. Nah, singkat cerita, Syekh Junaid Al-Baghdadi keluar dari Baghdad, mengungsi. Makbarahnya Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi dengan Baghdad itu sekitar setengah jam, Pak, kalau pakai taksi. Saya pernah ziarah sering Syekh Junaid Al-Baghdadi ketika kuliah di Baghdad, itu sering ziarah. Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, Fa'tazaltun nas, saya mau mengasingkan diri dari kehidupan manusia. Politik itu kotor dan sebagainya, karena orang-orang pada dibunuh. Banyak tokoh-tokoh yang dibunuh. Sesudah Baghdadi nyingkir dari hiruk pikuk politik, lalu melakukan kajian tentang ketuhanan.
wiridan, mikir bahwa ya urip kudu mengkenen, bahwa orang itu harus begini dan sebagainya. Akhlak yang baik itu seperti ini. Muncullah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan thariqah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama mengikuti thariqahnya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Karena Syekh Junaid Al-Baghdadi itu dianggap kurang lengkap, bisa membuat mindset orang itu kurang benar, maka ditambah Al-Imam Al-Ghazali. Jadi tasawuf Nahdlatul Ulama mengikuti tasawufnya Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Al-Imam Al-Ghazali. Kalau Syekh Junaid Al-Baghdadi kan pendiriannya terlalu teologis. Salah tulu bagi asal dikir bagi oleh duit. Ziarah bagi berlaku patang polusi di Dina mana wali songo bagi urip dulu. Jadi hanya tidak melihat hakikat, tidak ada keseimbangan antara syariat dengan hakikat. Tidak ada keseimbangan antara syariat dan hakikat. Perilaku teologis dengan perilaku agamis itu bertolak belakang, tidak sama. Maka NU menetapkan thariqahnya, tasawufnya mengikuti tasawufnya Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Al-Imam Al-Ghazali. Lalu fikihnya mengikuti fikih mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, terus mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Abu Hanifah di Irak, Imam Malik di Madinah, Imam Hambali di Irak, Imam Syafi'i di Irak dan di Mesir sampai dimakamkan di Mesir. Karena mazhab-mazhab lain sudah bubar pengikutnya habis, seperti mazhab Al-Auza'i di Lebanon habis, mazhab Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Syekh Abdul Qadir Jilani itu habis, mazhab Dawud Az-Zahiri yang kitabnya itu Al-Muhalla ditulis oleh Ibnu Hazm juga habis. Maka mazhab fikih yang dianggap ijtihadnya benar dan dianggap Ahlussunnah wal Jamaah yang 4, itu Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Ahlussunnah wal Jamaah yang di Indonesianya disebut dengan Nahdlatul Ulama. Jadi NU itu berarti ya nyambung ke sana sampai Kanjeng Nabi, tidak cuma tabi'in. Ada Muhammadiyah kan nyambungnya kalau Man Wahabbah yang Mekah, Wahabiyah. Nah, kitab Kifayatul Awam ini kitab yang cukup mendalam kajiannya dan enak, dan ya untuk pembelajar pemula memang cukup sulit, maka perlu ada orang yang memahami kitab Kifayatul Awam ini dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kabehane puji. Ada yang tahu alnya al apa? Alhamdulillah kan ada alnya. Alnya al apa? Ya, bisa al istighraq.
al yang menghabiskan ujian. Waruwekian ale al istighraq. Lamun dipanjingi kullu bisa, kullu hamdin lillah. Wow, segala puji, semua puji hanya bagi Allah. Jadi kita tahu bahwa alnya al lil istighraq, lil istighraq karena bisa dipanjingi kullu. Alhamdulillah ay kullu hamdin lillah. Habis segala puji bagi Allah. Langkah sing bagi siapa-siapa hanya bagi Allah. Iku lillahi tetap kada Gusti Allah. Al-Munfaridi kang dheweki bil ijadi kelawan maujudakan. Allah itu punya otoritas yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain ketika melakukan ijadu syai'i. Wassalatu tawi tambah rahmat wassalamu lan selamatan iku ala sayyidina muga tetep ing atase wong mulya kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Muhammad? Afdhalil ibadi. Aja Abdullah ini kan ghairul munsharif, apa itu mudhaf kepada isim yang punya al ya. Jadinya munsharif. Tidak boleh Abdullah karena mudhaf ning isim kang isime kepanjangan al. Jadi afdhalil ibadi kang dadi luwih utama-utamane pira-pira kaula. Wala alihi lan ngatasi keluargane Kanjeng Nabi, washabi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi, ulil bahjati rupane pira-pira wong kang anduweni kebagusan, warosadi lan petunjuk. Jadi Nabi, para keluarganya dan para sahabatnya adalah sekumpulan orang yang mempunyai nilai baik dan punya peran dalam mensosialisasikan kebaikan. Ahlul rasad wa ulul rasad. Fayaqulu mangka dawuh sapa al-abdu kaula. Al-faqiru kang butuh kang hajat ila rahmati rabbihi maring welase rahmate pangerane abdi al mutaali kang dhuwur. Siapa rupane? Muhammad bin Syafi'i, Syekh Muhammad Asy-Syafi'i Al-Fadhali Asy-Syafi'i dawe priben qad sa'alani teman-teman jaluk ing isun sapa ba'dul ikhwani setengah pura-pura sedulur. Maksudnya sedulur seagama, itu sedulur ponakan paman gitu. Jaluk apa? An alifa ing yen ta nganggit sapa isun. Nganggit ku ngarang. Nganggit sapa isun risalatan ing risalah. Fit tauhid dalam mertelakan ilmu tauhid. Akhirnya fa'ajab betul maka nuli nyembadani sapa isun
nyembadani sapa ingsun ila zalika maring mengkono-mengkono u'allifu ila zalika maring mengkono-mengkono u'allifu nakian hale wong kang neja mengarahkan nah wal allamati ing sejane wong kang banget alime asy-Syaikhi rupane Kyai Sepuh As-Sanusi Imam Sanusi fi taqril barahin dalam nyusun atau netepaken pira-pira dalil ghaira anni angin satune isun iku ataitu nekani sapa isun bidalili kelawan dalil bijanibil madluli kelawan sandine madlul perkara kang didalili wazituhu lan nambahi sapa isun wazituhu lan nambahi sapa isun ing Imam Sanusi taufiqan lawan jelasaken li ilmi maring ilmu naisun dikusuri hadza qalibi kelawan sebab pepekane iki wong kang amrih ilmu fajaat mangkali teka bihamdillahi kelawan muji ing Allah Ta'ala hale malu Allah apa risalatun risalah mufidatun kang maidai apa risalah wali takriri malan karena netepaken perkara biha kang tetep ing dalam risalah majidatun kang agung atau kang mulia. Wa sama itulah lan ngarani sapa isun ing risalah kifayatul awami ing aran kifayatul awam fi mai dalam mertelakan perkara yajib kang wajib apa mbah alaihim ngatase wong Islam mukallafin min ilmil kalami nyatane ilmu kalam wallahu ta'ala lan ing Allah ta'ala wallahu ta'ala lan ing Allah ta'ala as'alu nyuwun sapa isun ayyan fa'a ingin ta manfaat
paring manfaat sapa Allah biha kelawan salah wa tawi Allah Ta'ala iku hasbi wa ni'mal wakil. Ilah ruasira anahu ing satune kelakuan iku wajib ala kulli muslimin ngatasi saben-saben wong Islam apa ayyarifa yen tangawi sapa muslim kamsina ing 50 apane akidatan akidah. Makanya tadi saya jelaskan 50 itu ini maksudnya ya. Apane akidatan akidah. Wa kullu aqidatin utai saben-saben akidah iku wajib alaihi ing atase muslim apa ayarifa yen ngawruhi sapa muslim laha maring akidah